Yo Sobat Hebe, kita simak lagi cerita hantu seram yang berkisah mengenai suatu perjalanan yang mempertemukan dengan serombongan makhluk menakutkan. Cerita ini merupakan terjemahan dari buah karya Mita Sasedi yang pernah diterbitkan majalah Mangle dengan judul Abrulan Nunga Jingjing Sirah atau Rombongan yang Menjinjing Kepala. Bagaimana kisah ini terjadi? Yo, kita ikuti keseruannya. Saya dipercaya oleh paman untuk mengawal barang dagangan, mengirim-ngirimkan pupuk urea ke tiap daerah yang memesan. Saat itu, ketersediaan pupuk urea sedang langka. Tidak seperti saat ini, lebih mudah karena sudah disediakan oleh Bimas. Mengawal pupuk itu ke daerah Lemasugi, Kamantren yang kemudian dijadikan kecamatan. Berangkat dari Majalengka, hari mulai gelap. Karena di tempat tadi menurunkan barang dulu 1,5 ton, sisanya baru dikirimkan ke Lemasugi. Kita berangkat dengan sopir yang biasa yaitu Mang Umang, sedangkan keneknya Ujang Sukri yang bicaranya suka sompral atau bicara sembarangan. Meskipun berangkat sudah mulai gelap, tapi tidak ada rasa khawatir. Pakai mobil Dodge yang sudah berumur, tapi masih kuat nanjak. Di daerah Paderek, kita berhenti lagi untuk menurunkan 1,5 ton pupuk, sekalian menuhin radiator karena mau melewati tanjakan panjang. Nginep di sini aja, Jang. Mending besok pagi aja ke Lemasugi mah. Kata tukang warung Mbah Oji. Saya jawab, ke Palang Tanggung, lagian masih agak sore. Memang berani nih. Kata Mbah Oji lagi. Memang kenapa, Mbah? Apa masih suka ada gerombolan? Tanya saya sambil menerima uang pembayaran urea. Beberapa tahun sebelumnya, memang di daerah ini masih ada gerombolan yang mengganggu keamanan. Sebagai catatan, kisah ini terjadi beberapa tahun setelah ditumpasnya pemberontakan yang mana sering terjadi serangan dan penculikan ke desa-desa. Nggak ada sih kalau gerombolan mah. Cuma Omongan Mbah Oji terpotong oleh suara klakson Mang Umang yang memanggil tanda siap berangkat lagi. Mobil bergerak lagi. Lajunya agak tersendat karena melewati jalanan yang menanjak dan tidak rata, dengan batu-batu yang agak besar sepanjang jalan. Bergerak pelan mencari jalan yang agak rata, sedangkan muatan masih lumayan penuh. Sampai di tujuan sudah 9:30 malam. Untungnya yang dikirim masih ada di rumah, belum pada tidur. Cuma repotnya harus mencari dulu tenaga buat menurunkan barang. Akhirnya menurunkan pupuk 2 ton itu menghabiskan waktu sampai 2 jamnya. Oleh Kang Bandi juga ditawarin untuk nginep dulu, biar besok pagi aja pulangnya. Untuk saya sendiri yang masih bujangan, gak jadi masalah. Cuman kasihan Mang Umang yang sudah berkeluarga, apalagi istrinya memang cemburuan. Karena itu meskipun sudah malam, maksakan mudun lagi. Ya, kalau gak bisa ditahan mah. Tapi hati-hati sudah malam gini. Apalagi di Padarek sebelum jembatan mah. Kata Kang Bandi. Lagi-lagi ada yang mewanti-wanti. Malahan Kang Bandi bilang begitu sambil bergidik. Memang di daerah itu suka ada apa, Kang? Tanya saya penasaran. Tapi enggak lah. Ini kan bukan malam Jumat. Katanya lagi. Oh, ngerti kalau begitu, pikir saya dalam hati. Nggak salah, mungkin maksud Kang Bandi suka ada makhluk halus yang mengganggu. Iya, jadi ingat sebelum masuk ke desa ada kuburan. Nggak aneh dan tidak membuat saya khawatir. Di mana-mana juga ada kuburan, apalagi ini di pinggir jalan banget, dilewati oleh orang dan kendaraan meskipun masih jarang. Apalagi naik mobil bertiga, rasanya gak ada yang perlu ditakutkan. Jam 12, berangkat dari pekarangan rumah Kang Bandi. Mata rasanya sudah mau merem. Keadaan sepi sekali karena sudah sangat malam. Jang Sukri juga begitu mobil jalan langsung terkantuk-kantuk. Cuma Mang Umang yang kelihatan masih kuat nyetir, belum terlihat ngantuknya. Entah bagaimana mulanya, mungkin saking ngantuknya, rasanya baru sekejap ketiduran. Mobil tiba-tiba berhenti, direm mendadak sekali, kaget. Setir dibanting ke kiri, mobil terasa berhentinya miring. Lampu besar mati, entah dimatikan atau mati sendiri. Saya tersentak. Sukri pelongo-pelongo, sedangkan Mang Umang bicara terpatah-patah sambil jarinya menunjuk-nunjuk ke depan mobil. Saya menggosok-gosokkan mata, penglihatan menatap ke depan mengikuti telunjuk Mang Umang yang nunjuk keluar. Yang Sukri dipegang, terasa badannya bergetar. Tidak ada suara, semua melongo.
Mata tak berkedip melihat apa yang ada di depan. Badan tergetar, bulu kuduk bergidik. Sepertinya Mang Umang pun sama, suaranya tak terdengar sedikit pun. Keadaan malam agak gelap, hanya karena ada cahaya bintang-bintang yang membuat suasana sekitar bisa terlihat walaupun remang-remang. Terdengar suara yang mendengus. Terlihat ada yang baris rombongan, diiringi suara merintih dan ngorok seperti kerbau disembelih. Lalu rombongan yang berbaris berjalan nyebrang menuju kuburan. Kita bertiga diam tidak sanggup bergerak. Beruntung pintu jendela mobil tertutup. Kalau tidak, jangan-jangan ada yang nyakar ke dalam. Anehnya lagi, yang berbaris itu tidak memiliki kepala. Darah berceceran, malah ada juga yang menjinjing kepalanya. Rasa takut menguasai keadaan. Apalagi beberapa dari mereka mulai mendekati mobil. Suara tercekat saat Yang Sukri menjerit dan pingsan. Saat berpaling, terlihat tangan makhluk itu di kaca pintu mobil seakan-akan ingin membukanya. Pandangan mulai berkundang dan kesadaran menghilang. Beberapa saat kemudian, sepertinya semua mulai sadar lagi. Terdengar Mang Umang bergumam. "Bukan, ini bukan mimpi," bisiknya saling pandang sebentar, hampir berbarengan baca istighfar sambil mengusap muka. Malah Mang Umang terdengar membaca ayat kursi saat terdengar suara yang menggerung itu mulai menjauh dan menghilang. Kalau supirnya bukan Mang Umang, entah bagaimana ini, saya berbisik dalam hati. Yang Sukri bergidik, padahal biasanya dia yang paling sompral, saat itu tidak bisa bicara apa-apa. Untungnya kita gak sampai terguling, Jang. Kalau emang gak sempat ngerema, mungkin udah kejadian nih. Ingat tadi itu mau lewat kuburan. Taunya lihat yang gitu ya, Mang. "Iya, kamu barusan lagi tertidur kali ya," kata Mang Umang sambil menstarter lalu menginjak kopling dan memasukkan persneling satu. "Saya juga ikut lihat yang baris mah, Mang," jawab Yang Sukri setelah lepas rasa kagetnya. Baru ingat rokoknya. Waktu tadi diceritakan kalau Bah Oji dan Kang Bandi ngasih peringatan dan nyuruh nginep, Mang Umang bilang, "Tahu gitu mah, mending pulang besok pagi," jawabnya. Mobil akhirnya bergegas pulang. Sesampainya di desa sudah mulai terdengar azan subuh. Penasaran saat mengantar barang lagi ke Padarek, kejadian itu diceritakan ke Bah Oji. Menurut beliau, kejadian seperti itu memang sudah tidak aneh lagi. Makanya waktu itu ditahan biar nginep di rumah saja. Di tempat tersebut konon pada waktu musimnya gerombolan, dijadikan tempat menjagal orang-orang yang diculik. Mungkin makhluk-makhluk itu adalah jin penunggu tempat itu yang menakut-nakuti dengan menyerupakan korban dari kejadian tersebut. Wallahu alam. Saat ini di tempat tersebut sudah dibangun SD Inpres dan sudah mulai ramai. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak angker lagi.